Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholis Nasari dari program Studi Manajemen Angkatan 2018 Universitas Tidar. Di sini saya akan mereview artikel untuk memenuhi tugas seminar SDM. Judul penelitian pada kali ini adalah penerapan kebijakan tambahan penghasilan di dalam meningkatkan kepuasan pegawai di kantor Kecamatan Bontang oleh Tony A. Margono dan Anwar Alaidrus tahun 2016. Kemudian latar belakang diadakannya penelitian ini adalah di kantor Kecamatan Bontang Barat. Kebijakan pemerintah dalam penerapan tambahan penghasilan ini disambut dengan baik oleh seluruh pegawai. Antusiasme pegawai cukup beralasan karena ada kebijakan tambahan penghasilan menurut peraturan Wali Kota Bontang nomor 54 tahun 2014 terdapat kenaikan penghasilan dari kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya, peraturan Wali Kota nomor 5 tahun 2012. Namun demikian, fenomena yang terjadi sebagaimana tujuan yang diharapkan dari kebijakan tambahan penghasilan melalui peraturan Wali Kota Bontang tersebut belum seperti yang diharapkan. Dari hasil observasi penulis di lokasi penelitian menunjukkan belum ada perubahan yang mendasar terhadap tingkat kepuasan kerja pegawai di Kecamatan Bontang Barat. Tidak ada perubahan terhadap kepuasan kerja ini nampak pada perilaku pegawai kantor yang kurang disiplin, ketepatan datang dan pulang kerja sesuai dengan peraturan kerja di lingkungan pemerintah daerah Kota Bontang belum sepenuhnya dilakukan oleh pegawai. Demikian pula dengan tahap pencairan tambahan penghasilan tersebut tidak menentu waktunya. Metodologi dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan kebijakan tambahan penghasilan dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai di kantor Kecamatan Bontang Barat dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambatnya hal tersebut. Jenis penelitian ini termasuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian dalam tahap pembahasan ini terdapat pendataan kinerja pegawai dan hasil penelitian mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan melalui pendataan kinerja pegawai dalam penerapan tambahan penghasilan dalam kerangka peningkatan kepuasan kerja pegawai di kantor Kecamatan Bontang. Ini dapat disimpulkan bahwa pendataan kerja telah dilaksanakan dengan baik oleh subbagian umum di kantor Kecamatan Bontang Barat. Kemudian ketepatan waktu pemberian. Ini hasil penelitian mengenai masalah waktu dalam pemberian tambahan penghasilan selama kurun waktu 1 tahun terakhir menunjukkan ketidaktepatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Perwali Bontang nomor 58 tahun 2014, di mana penyaluran tambahan penghasilan setiap tanggal 1 bulannya bersamaan hari dengan penyampaian gaji bulanan pegawai. Kemudian yang selanjutnya adalah kepuasan pegawai. Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya kenaikan besaran tambahan penghasilan ini pada umumnya ditanggapi pegawai dengan perasaan rasa senang oleh karena selain ada kenaikan pejabat eselon yang terendah telah diakomodasi dalam ketepatan peraturan wali kota ini. Para pegawai merasa bahwa telah ada perhatian yang mendalam dari pimpinan daerah yang memperhatikan kondisi pegawai, terutama menyangkut pendapatan mereka karena standar hidup masyarakat di Kota Bontang sama dengan standar perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa faktor penghambat dalam pemberian tambahan penghasilan diantaranya keterlambatan pencairan dana dari pusat dan berubahnya sistem keuangan. Adanya faktor penghambat ini bukan berasal dari institusi pemerintah Kota Bontang dan Kecamatan Bontang Barat, akan tetapi lebih kepada mekanisme pencairan keuangan yang berada di tangan pusat dengan keterlambatan pencairan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang berdampak pada keterlambatan pemberian kepada pegawai. Kemudian dari hal-hal tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama adalah hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa melalui peraturan Wali Kota Bontang nomor 58 tahun 2014 jumlah besaran tambahan penghasilan telah meningkat secara signifikan dibanding dengan perwali sebelumnya. Jumlah besaran yang dibedakan antara pegawai yang menduduki penerapan kebijakan tambahan penghasilan 58 eselon tertentu dengan pegawai eselon dan untuk pegawai non eselon berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Bontang Barat. Kenaikan tambahan penghasilan untuk pegawai eselon meningkat rata-rata 54,8% atau sebesar 2,227.165 rupiah, sedangkan untuk pegawai non eselon
meningkat rata-rata 56,7 atau sebesar Rp1.225.000. Kemudian yang kedua adalah hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendataan kinerja pegawai telah dikelola dengan baik oleh bagian umum Kecamatan Bontang Barat. Data kriteria berdasarkan absensi diserahkan ke bagian keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang tiap akhir bulan sebagai dasar perhitungan tambahan penghasilan yang akan diterima pegawai. Kemudian yang ketiga adalah penyerahan dana tambahan penghasilan kepada pegawai yang saat ini terjadi adalah kurang sesuai dengan adanya jadwal yang ditentukan berdasarkan Perwali Kota Bontang tahun nomor 58 tahun 2014 yang semestinya diterima pegawai bersamaan dengan penerimaan gaji bulanan. Kemudian yang keempat adalah kebijakan besaran tambahan penghasilan dan pembagian tambahan penghasilan yang dibedakan berdasarkan pegawai eselon dan non-eselon. Dirasanya pegawai telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan karena dengan beban tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya kebijakan tambahan penghasilan tersebut, kepuasan kerja pegawai telah meningkat karena pegawai merasa lebih dihargai oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah beberapa faktor pendukung yang ditemukan dalam penerapan kebijakan tambahan penghasilan di kantor Kecamatan Bontang Barat. Di antaranya adalah regulasi keuangan yang memadai sehingga kebijakan tambahan penghasilan memiliki dasar hukum yang kuat, ketersediaan anggaran, dan adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah perubahan sistem keuangan pemerintah dan keterlambatan pencairan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.